Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah rasain deh. Perasaan jadi bagian dari sebuah kelompok. Entah itu keluarga, tim olahraga favorit, atau geng teman-teman, dorongan buat jadi bagian dari kita itu kuat banget. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi waktu kita ini ketemu sama mereka? Coba deh, ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda ngerasa ada garis yang jelas banget antara kami dan mereka? Mungkin pas lagi nonton pertandingan tim kesayangan lawan musuh bubuyutannya, atau jangan-jangan dalam politik kantor. Perasaan ini tuh luar biasa kuat dan ada di mana-mana. Nah, ternyata perasaan ini tuh bukan cuma emosi random, ada polanya. Dan ada seorang sosiolog namanya William G. Sumner. Dialah salah satu orang pertama yang ngasih nama dan struktur buat fenomena ini. Yuk kita coba bedah idenya. Jadi, menurut Sumner, simpel aja. Dunia sosial kita itu pada dasarnya kebagi jadi dua kategori fundamental. Ide ini kedengarannya sederhana banget ya, tapi ternyata super ampuh buat ngejelasin banyak banget perilaku manusia. Oke, jadi di satu sisi ada yang namanya in-group. Nah, ini tuh lingkaran kita. Orang-orang yang bikin kita ngerasa nyambung, ngerasa jadi bagian dari sesuatu. Di sisi lain ada out-group. Ini ya mereka, siapapun yang dianggap orang luar yang seringkali cuma karena mereka bukan bagian dari kita, langsung dicap sebagai lawan. Terus apa efeknya pas kita bikin pemisahan kayak gini? Wah, ternyata konsekuensinya dalam banget. Cuma gara-gara pembagian simpel ini, cara kita berinteraksi sama orang lain bisa berubah total. Di dalam in-group, di antara kita-kita ini, yang tumbuh itu hal-hal positif. Kita ngerasain persahabatan, kerjasama, jadi gampang, suasananya damai, teratur. Ini tuh kayak benteng pertahanan kita, rumah kita, tempat kita ngerasa aman. Tapi, sikap kita ke out-group, seringnya 180 derajat beda. Sumner melihat ini bisa mancing kebencian, permusuhan, bahkan bisa sampai ke konflik beneran kayak perang atau perampokan. Beda banget kan perlakuan ke kita dan ke mereka? Kontrasnya tajam banget. Nah, disinilah letak paradoksnya yang mungkin agak aneh ya. Menurut Sumner, permusuhan sama orang luar ini ternyata ada gunanya buat internal kelompok. Rasa nggak suka yang diwariskan turun-temurun ini justru bikin ikatan dan solidaritas di dalam kelompok makin solid. Perasaan inilah yang akhirnya disebut in-group feeling, semacam lem emosional yang bikin kelompok jadi satu. Logikanya gini, makin bahaya musuh di luar, makin kita ngerapat ke dalam. Punya mereka untuk dilawan, bikin kita ngerasa makin kuat. Ini nyambung ke konsep penting lainnya, etnosentrisme. Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan buat ngelihat dunia pakai kacamata kuda, kacamata kelompok kita sendiri. Kita jadi ngerasa cara hidup kita itu yang paling benar, yang paling oke, dan itu jadi patokan buat ngejudge semua orang lain. Oke, teorinya kan udah tua banget nih, umurnya lebih dari seabad. Terus, kenapa kita harus peduli sekarang? Jawabannya, karena pola pikir ini masih relevan banget dan ngaruh besar ke hidup kita sehari-hari loh. Coba dilihat sekeliling, dinamika in-group sama out-group ini ada di mana-mana. Mulai dari persaingan supporter bola yang panas, drama politik kantor yang serius, sampai kerasa bangga jadi warga negara tertentu, atau bahkan konflik antar negara. Pola dasarnya selalu sama. Dan ini dia intinya. Kalau kita paham mekanisme kami versus mereka ini, kita bisa jadi lebih sadar diri. Kita bisa mulai ngenalin bias-bias di kepala kita sendiri, dan mungkin mulai mempertanyakan kenapa kita otomatis bereaksi negatif ke orang yang kita anggap mereka. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Coba pikirin deh, di hidup Anda, kelompok mana aja sih yang jadi in-group Anda? Dan yang lebih penting, siapa yang mungkin tanpa sadar udah Anda posisikan sebagai mereka? Jawabannya bisa jadi bikin kaget diri sendiri.